Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan Yesus tetap menjadi bagian dalam hidup dan kehidupan saudara sekalian. Kita kembali berjumpa pada saat ini dengan saya, Pendeta Rudolf Manhutu, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang didasarkan pada surat Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Perenungan firman Tuhan ini diberi judul Kudus dan Tak Bercacat. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ada pandangan di kalangan orang Kristen yang mengklaim bahwa jauh sebelumnya, bahkan sebelum dunia ini ada, Tuhan sudah menetapkan siapa-siapa yang pasti masuk surga dan siapa-siapa saja yang pasti masuk neraka. Apakah pandangan ini benar? Jawabannya bisa saja benar, karena Tuhan berkuasa dan layak, serta pasti mampu melakukannya. Adakah hal yang mustahil di dalam tangan Allah? Kalau kepada orang Kristen yang berpandangan demikian ditanya, manakah ayat yang mendasarinya? Maka salah satu ayat yang akan diangkat adalah Efesus pasal 1 ayat yang keempat, yang berbunyi, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Tetapi hati-hati saudaraku dengan pandangan ini, sebab jika benar Tuhan sudah lebih dulu menentukan siapa yang masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka, maka untuk apa lagi Tuhan Yesus harus datang jauh-jauh ke dunia ini, lalu berkorban, mati di kayu salib, dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Selain itu saudaraku, jika sudah ditentukan siapa yang akan masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka jauh sebelumnya, maka berarti tidak lagi penting bagaimana kita menjalani hidup ini, entah baik atau tidak baik. Sebab ternyata sejahat-jahatnya kita hidup, kita tetap akan masuk surga. Begitu juga sebaliknya. Sesaleh-salehnya kita hidup, kita bisa tetap akan masuk neraka. Karena toh sudah ditentukan jauh-jauh sebelumnya. Memang benar saudaraku, Tuhan sudah memilih orang-orang pilihannya sejak sebelum dunia ini ada. Tetapi bukan untuk masuk surga atau neraka, melainkan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Inilah yang dimaksud dengan kalimat supaya kita kudus dan tak bercacat di dalam Efesus pasal 1 ayat 4 tadi. Inilah tujuan Tuhan memilih kita menjadi anak-anaknya. Bahkan saat dosa hadir dan akan mengacaukan rencana dan tujuan Tuhan ini, dalam rangka memilih kita sebagai anak-anaknya, Tuhan Yesus hadir menebus dan menyelamatkan kita melalui jalan salib, di mana Ia harus mati dan bangkit demi membuat kita kembali kudus dan tak bercacat. Apakah dengan demikian persoalan sudah selesai saudaraku? Persoalan berikut ternyata bisa muncul, yaitu setelah keselamatan yang dikerjakan Yesus di kayu salib, yaitu ketika kita yang sudah ditebus dan diselamatkan ini ternyata tidak lagi hidup kudus akibat dosa-dosa pemberontakan kita. Apakah kita masih layak hidup di rumah Bapa yang dijanjikan kepada kita oleh Tuhan Yesus? Ya saudaraku, persoalan ini adalah urusan Tuhan tentunya. Dialah yang menentukan sesuai dengan kasih dan pengasihannya kepada kita. Itu bukan urusan kita. Yang menjadi urusan kita adalah supaya kita tidak kehilangan jaminan kepastian itu adalah menjaga kekudusan kita masing-masing dengan hidup berpadana dengan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Dalam kasih Tuhan Yesus, Allah Bapa telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani yang seharusnya menjadi kelengkapan kita untuk hidup kudus yang berpadanan dengan apa yang Ia kehendaki. Hidup yang kudus adalah tidak lain adalah hidup yang membiarkan diri dipakai Tuhan secara terpisah bagi rencana dan kehendak Tuhan.
Kita tidak boleh menyia-nyiakan berkat rohani itu, saudaraku, untuk hidup seperti yang kita kehendaki. Sebab itu, kita diberkati untuk menjadikan kita hidup seperti anak-anak Tuhan. Dengan hidup demikian, ini menjadi bukti bahwa kita sedang menghargai cara Tuhan menyelenggarakan kehidupan ini. Dengan hidup demikian akan menjadi bukti bahwa kita juga mau terlibat dipakai Tuhan demi kemuliaannya. Mari saudaraku, kita berserah, menyerahkan diri kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Dia berkarya indah dalam hidup kita sesuai dengan kehendak-Nya. Saudaraku, kiranya firman Tuhan ini dapat melengkapi saudara menjalani kehidupan ini dan tidak menyia-nyiakan karya kasih-Nya dan keterpilihan kita, sehingga kita boleh hidup kudus seperti yang Dia mau. Dan percayalah, mereka yang hidup seperti yang Tuhan mau akan menikmati janji-janji manis Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin.